Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak dengan Pak Sodikin dari SMPN 20 Kota Tangerang. Gimana kabarnya hari ini? Anak-anak, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini kita akan tetap belajar jarak jauh atau secara online atau PJJ. Nah, tapi walaupun gitu kita tetap semangat ya untuk meraih masa depan. Sebelum belajar, mari kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi kelas 9 dengan tema pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Materi ini ada pada KD 3.3, yaitu tentang menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dan ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Nah, tujuannya apa? Kita belajar ini. Ya, satu, kamu dapat mengelompokkan jenis-jenis sumber daya alam. Dua, dapat menyebutkan ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tiga, dapat menyebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Empat, dapat menyebutkan prinsip penggunaan sumber daya alam. 5. Dapat menyebutkan cara penggunaan sumber daya alam. 6. Dapat mengelompokkan sumber daya alam yang termasuk kepada barang tambang, penghasil energi, dan penambangan mineral industri. 7. Minimal ada 4 kebijaksanaan pokok dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. 8. Dapat menyebutkan pengertian kewirausahaan secara umum. 9. Dapat menyebutkan ciri-ciri atau karakteristik dari kewirausahaan. 10. Dapat menyebutkan tahap-tahap dalam melakukan kewirausahaan. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, Bapak akan tampilkan dulu nih gambar. Nah, kamu amatin. Nah, ini kamu dari sini bisa apa semua jenis-jenisnya. Nah, kamu nanti tulis ya di kertas tulis, kirim ke Bapak atau ke guru yang lain ya. Nah, dipoto aja itu. Nah, jenis-jenis sumber daya alam itu bisa dibeda-bedakan ya. Berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam itu dibagi menjadi 3. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ciri-cirinya apa? Sumber daya alam yang tidak akan habis karena dapat diproduksi kembali. Nah, kualitasnya dan kuantitasnya sumber daya alam tergantung kepada manajemennya, pengelolaannya. Sifatnya, persediaannya menurun, lestari atau meningkat. Contoh, air, tumbuhan, tanah, hewan, sinar matahari, angin, dan panas bumi. Terus yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ciri-cirinya apa? Yaitu sumber daya alam yang akan habis karena tidak dapat diproduksi kembali. Sifatnya secara fisik persediaannya akan habis seluruhnya dan persediaannya menurun tetapi bisa didaur ulang. Contoh, bahan mineral, logam mulia, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang ketiga, yaitu sumber daya alam yang tak akan habis. Ciri-cirinya, sumber daya yang selalu tersedia secara berkelanjutan. Sifatnya, persediaannya tidak terbatas tetapi tidak terpengaruh oleh tindakan manusia dan persediaannya tidak terbatas tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. Contoh, energi matahari, energi pasang surut, bentang alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan penggunaannya, sumber daya alam penghasil bahan baku digunakan untuk menciptakan benda lain dengan nilai guna yang lebih tinggi, misalnya hasil hutan dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Sumber daya alam penghasil energi digunakan energi untuk memasak, menggerakkan kendaraan ataupun mesin industri. Misalnya bahan bakar minyak, batu bara, gas alam, dan lain sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam. Hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu sebagai berikut. Adanya faktor keterbatasan akan sumber daya alam. 2. Penyebaran sumber daya alam tidak merata. 3. Sumber daya alam ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Adapun prinsip pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagai berikut. 1. Harus selektif. Selektif dilakukan dengan membuat perencanaan yang matang dalam menggunakan sumber daya alam karena harus sesuai kebutuhan. 2. Kelestarian. Sumber daya alam memang digunakan dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu terpelihara kelestariannya. 3. Penghematan. Seperti halnya selektif. Dalam penggunaan sumber daya alam membutuhkan perencanaan yang matang
sehingga tidak terjadinya pemborosan yang akan mengganggu kualitasnya atau kuantitas dari sumber daya alam. 4. Memperbaharui. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk memperbaharui sumber daya alam adalah reboisasi, penangkaran hewan, tumbuhan, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian yang baik. Nah, ini sumber daya alam di sini. Ya, digunakan, dimanfaatkan untuk apa? Nah, ini gambarnya. Nanti kamu bisa membayangkan ya. Bahan tambang, biji besi, konsentrasi besi, timah, kaleng atau kertas timah. Seng untuk apa seng? Bahan tambang seng, yaitu untuk lembar seng untuk atap rumah. Intan, emas, dan perak untuk apa? Penggunanya untuk perhiasan. Tembaga untuk apa penggunanya? Bahan untuk pembuatan kabel dan barang perunggu atau kuningan. Bahan penghasil energi apa? Minyak bumi. Untuk apa? Bensin, pelumas, nafta, dan sebagainya. Gas alam untuk penggunaan LPG dan LNG. Batu bara untuk apa? Bahan bakar minyak, semen, dan lain sebagainya. Pertambangan mineral industri. Ada batu kapur dan batu granit. Untuk apa? Bahan bangunan. Kaolin. Untuk apa? Bahan untuk membuat keramik. Pasir kuarsa, bahan untuk membuat kaca, piring, dan gelas. Sodium, untuk apa? Obat penyakit gondok. Fosfat untuk apa? Bahan bakar industri pupuk. Sumber daya manusia dalam konteks pembangunan. Sekarang kita belajar tentang sumber daya manusia. Dalam konteks pembangunan nasional, manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Jadi dalam konteks pembangunan nasional itu pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lainnya. Minimal ada 4 kebijaksanaan pokok dalam upaya peningkatan sumber daya manusia atau SDM, yaitu rohani dan kejuangan maupun kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman sehat. 2. Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya. 3. Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan. Serta 4. Pengembangan peranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM. Kewirausahaan sekarang. Secara umum, pengertian kewirausahaan adalah suatu sikap atau kemampuan seseorang dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki keunikan yang dibuat secara kreatif dan inovatif, yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memiliki nilai tambah. Kalau menurut Wikipedia, yang dimaksud dengan kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, membawa visi ke dalam kehidupan. Nah, visi tersebut berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari kewirausahaan antara lain: 1. Percaya diri. 2. Berorientasi pada tugas dan hasil. 3. Berani mengambil risiko. 4. Kepemimpinan. 5. Berorientasi ke masa depan. 6. Jujur dan tekun. 7. Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi. 8. Mempunyai daya analisis yang baik. Terus tahapan kewirausahaan. Tahap memulai. 2. Tahap melaksanakan usaha. 3. Tahap melaksanakan usaha. Berikutnya adalah beberapa tujuan seorang berwirausaha. Tujuannya apa? 1. Meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan juga masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan baru. 2. Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran orang lain dalam berwirausaha. 3. Membantu menumbuhkan masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. 4. Membantu memberikan sumbangan sosial baik berupa materi maupun non-materi. 5. Menciptakan lapangan kerja baru. Demikianlah pembelajaran kali ini mengenai pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.